Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari sore itu merayap turun di ufuk barat, membiaskan cahaya jingga yang memantul pada permukaan bodi mobil Porsche Taycan berkelir putih mutiara yang baru saja terparkir di garasi rumah keluarga Prasetya. Alena keluar dari kursi kemudi, menghirup aroma kulit premium yang masih segar dari dalam kabin. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Bukan karena kemewahan kendaraan itu, melainkan karena akhirnya ia merasa cukup berani untuk berhenti berpura-pura menjadi istri pengangguran di hadapan keluarga suaminya. Selama 2 tahun pernikahannya dengan Rian, Alena sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai arsitek lepas papan atas yang menangani proyek-proyek internasional. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena angka di rekening banknya. Namun, kesabarannya mulai menipis. Alena, itu mobil siapa? Suara melengking yang sangat familiar itu memecah keheningan sore. Alena menoleh dan mendapati Ibu Ratna, ibu mertuanya, berdiri di ambang pintu dapur dengan daster batiknya yang mencolok. Matanya membulat, hampir keluar dari kelopaknya, menatap mobil sport listrik yang harganya setara dengan 3 rumah di kompleks ini. Sore, Bu. Ini mobil Alena. Jawab Alena dengan suara tenang, berusaha tetap sopan. Tawa sinis langsung meledak dari mulut Ibu Ratna. Ia berjalan mendekat, mengitari mobil itu seolah sedang memeriksa barang haram. Mobilmu? Jangan mimpi di siang bolong. Kamu itu cuma numpang makan di sini. Alena, uang belanja saja masih minta ke Rian. Itu pun sering kamu habiskan untuk beli kosmetik tidak jelas. Dari mana kamu punya uang miliaran untuk mobil ini? Alena menghela napas, mencoba meredam gejolak di dadanya. Alena punya tabungan sendiri, Bu. Selama ini Alena kerja remote di kamar. Halah, kerja apa? Main laptop tiap hari itu namanya malas-malasan. Potong Ibu Ratna dengan telunjuk yang hampir mengenai hidung Alena. Aku tidak bodoh. Ya, kamu itu jarang keluar rumah, tidak punya kantor. Tapi tiba-tiba bawa barang mewah begini. Pasti ini pemberian laki-laki lain, kan? Tuduhan itu bagai petir di siang bolong. Alena tersentak. Maksud ibu apa? Ibu menuduh saya selingkuh. Lalu apa lagi namanya? Mana ada laki-laki bodoh yang mau membelikan mobil semahal ini kalau bukan karena pelayanan yang memuaskan? Ibu Ratna melipat tangan di dada. Wajahnya dipenuhi kebencian yang selama ini terpendam. Dasar menantu tak tahu diri. Kamu sudah diberi tumpangan, diberi makan oleh anakku, tapi di belakangnya kamu jadi simpanan om-om. Bu, jaga bicara ibu. Ini fitnah. Suara Alena mulai meninggi. Keributan itu memancing Rian yang baru saja pulang kerja. Pria itu keluar dari mobil pribadinya, sebuah sedan kelas menengah yang nampak sangat kecil jika dibandingkan dengan mobil baru Alena. Wajahnya tampak kebingungan melihat ibunya sedang marah-marah di depan sebuah Porsche. Ada apa ini? Bu, Alena, kenapa teriak-teriak di luar? Tanya Rian sambil mendekat. Rian, lihat ini. Ibu Ratna menarik lengan anaknya, menunjuk ke arah mobil putih itu. Istrimu yang sok suci ini baru saja membawa pulang bukti perselingkuhannya. Dia membawa mobil mewah. Rian. Dia pasti punya simpanan om-om di luar sana. Rian tertegun. Ia menatap mobil itu, lalu menatap Alena dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kaget, namun terselip rasa minder yang besar di matanya. Alena, ini mobil siapa? Kamu benar-benar membelinya? Pakai uang dari mana? Alena menatap suaminya, berharap mendapat pembelaan atau setidaknya sebuah kepercayaan. Rian. Aku sudah bilang berkali-kali kalau pekerjaanku menghasilkan banyak uang. Aku menabung untuk kejutan ini. Ini bukan dari siapa-siapa. Ini hasil kerjaku sendiri. Ibu Ratna kembali tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang terdengar sangat merendahkan. Hasil kerja? Rian, jangan percaya. Dia itu cuma ingin menutupi boroknya. Mana mungkin arsitek ecek-ecek sepertinya bisa beli mobil ini? Ini pasti dari gula-gula yang dia temui saat kamu sibuk kerja lembur. Mas, kamu percaya padaku,
kan? Tanya Alena lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Rian terdiam cukup lama. Alih-alih merangkul istrinya, ia justru memalingkan wajah. Tapi Alena, ini memang terlalu berlebihan. Kamu tidak pernah jujur soal keuanganmu. Kalau ibu curiga, itu wajar saja. Hati Alena mencelos. Ketidakpercayaan suaminya jauh lebih menyakitkan daripada makian mertuanya. Di tengah suasana yang memanas, Ibu Ratna justru mengambil ponselnya. Dengan cepat, ia mengetik sesuatu di grup WhatsApp keluarga dan tetangga sekitarnya. Akan kubongkar semua kelakuanmu sore ini juga. Biar seluruh dunia tahu kalau keluarga Prasetya kemasukan wanita murahan. Teriak Ibu Ratna sambil mulai memotret mobil itu dan wajah Alena yang sembab. Alena berdiri mematung di samping mobil barunya. Kendaraan yang seharusnya menjadi simbol kesuksesannya justru menjadi pemantik api neraka di rumah itu. Ia belum tahu bahwa di balik tuduhan perselingkuhan ini, Ibu Ratna sebenarnya sudah menyiapkan rencana lain yang jauh lebih licik. Sore yang tenang itu pun berubah menjadi panggung drama yang akan mengubah hidup Alena selamanya. Layar ponsel Ibu Ratna berpendar terang di tengah senja yang kian meredup. Jemarinya menari dengan lincah, mengirimkan foto mobil Porsche putih itu ke grup WhatsApp, warga RT 05, dan keluarga besar Prasetya. Kalimatnya tajam dan penuh racun. Lihatlah kelakuan menantuku. Pulang bawa mobil miliaran. Padahal kerjanya cuma tidur-tiduran. Kasihan anakku Rian. Dikhianati di rumahnya sendiri. Hanya dalam hitungan menit, pagar rumah keluarga Prasetya mulai didatangi orang. Beberapa tetangga yang memang gemar bergunjing muncul dengan dalih, ingin melihat mobil baru. Namun mata mereka berkilat penuh selidik ke arah Alena yang masih berdiri mematung di samping kendaraan itu. Wah, Jeng Ratna, ini benar mobilnya Alena? Tanya Bu Tejo, tetangga sebelah yang paling vokal. Matanya menyisir lekuk bodi mobil itu dengan iri yang disamarkan sebagai keprihatinan. Mewah sekali ya. Anak saya yang manajer bank saja belum sanggup beli yang begini. Ibu Ratna mendengus kencang. Sengaja dikeraskan agar Alena mendengar. Itulah, Jeng. Kalau hasil keringat sendiri sih saya bangga. Tapi kalau hasil keringat orang lain di hotel berbintang, apa tidak malu-maluin keluarga? Alena merasakan wajahnya memanas. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang mulai mencapai titik didih. Bu, cukup. Jangan merendahkan saya di depan umum. Saya punya bukti pembayaran mobil ini atas nama saya sendiri. Bukti? Alah, paling itu surat-surat palsu yang dibuatkan oleh Om, kamu itu. Seru Ibu Ratna sambil tertawa mengejek. Ia berpaling pada kerumunan tetangga yang mulai ramai. Bapak, Ibu, lihatlah wajah menantu saya ini. Cantik, kan? Tapi sayangnya kecantikannya dijual untuk kemewahan. Kasihan Rian, dia banting tulang tiap hari. Istrinya malah asyik main gila. Rian, yang seharusnya menjadi pelindung Alena, justru berdiri di pojok teras dengan kepala tertunduk. Ia tidak membela istrinya, tidak juga mengusir para tetangga. Pria itu justru nampak terpukul, namun bukan karena percaya pada Alena, melainkan karena egonya sebagai laki-laki hancur melihat istrinya memiliki sesuatu yang jauh di atas kemampuannya. Mas, katakan sesuatu, pinta Alena. Suaranya bergetar menahan tangis. Kamu tahu aku tidak pernah keluar malam sendirian. Kamu tahu aku selalu ada di rumah. Rian mengangkat wajahnya, menatap Alena dengan mata dingin. Tapi ibu benar. Al, dari mana uangnya? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau punya uang sebanyak ini? Seorang istri yang jujur tidak akan menyembunyikan harta sebesar ini dari suaminya. Kecuali ada yang ditutup-tupi. Hati Alena hancur berkeping-keping. Ketidakpercayaan Rian adalah belati yang paling tajam. Melihat anaknya berada di pihaknya, Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia melangkah mendekati mobil itu dan dengan kasar menarik kunci mobil yang masih dipegang Alena. Terjadi pergumulan kecil sebelum akhirnya Ibu Ratna berhasil merampas kunci itu. Kunci ini adalah bukti perselingkuhanmu. Teriak Ibu Ratna sambil mengangkat kunci mobil itu tinggi-tinggi ke arah kerumunan. Kalian lihat? Ini adalah kunci menuju kehancuran rumah tangga anakku. Alena,
Kamu tidak pantas menyentuh barang mewah ini di rumahku. Ini pasti hasil dari merusak rumah tangga orang lain, kan? Kembalikan kuncinya. Bu, itu milik saya. Alena mencoba meraih kembali. Namun Ibu Ratna mendorong bahunya hingga Alena tersungkur di lantai semen garasi. Beberapa tetangga berbisik-bisik. Ada yang merasa kasihan. Namun lebih banyak yang menikmati tontonan gratis itu. Bu Tejo bahkan mulai merekam kejadian itu dengan ponselnya. Duh, kasihan ya Jeng Ratna punya menantu begini. Padahal kelihatannya kalem. Ternyata simpanan. Ibu Ratna merasa di atas angin. Ia menoleh ke arah Rian. Rian, kamu lihat kan? Dia bahkan berani melawan ibumu demi barang haram ini. Sudah saatnya kamu sadar. Wanita seperti ini tidak pantas ada di silsilah keluarga kita. Dia hanya sampah yang kebetulan berbungkus baju bagus. Alena bangkit berdiri, membersihkan debu di celananya. Matanya kini tidak lagi basah oleh air mata, melainkan berkilat dengan ketegasan yang belum pernah dilihat keluarga itu sebelumnya. Ia menyadari bahwa kesabarannya selama ini dianggap sebagai kelemahan. Ibu menyebut saya sampah? Tanya Alena dengan suara rendah namun tajam. Ibu menghina saya di depan semua orang tanpa satupun bukti yang nyata. Bukti? Mobil ini buktinya. Sahut Ibu Ratna galak. Baik. Alena mengangguk pelan. Jika ibu ingin bermain dengan cara ini, silakan. Tapi ingat satu hal, Bu. Sekali ibu membuang saya dari rumah ini, jangan pernah sekalipun ibu memohon agar saya kembali. Dan Mas Rian, aku kecewa kamu lebih memilih percaya pada prasangka daripada istrimu sendiri. Ibu Ratna justru tertawa makin keras. Halah, gaya bicaramu sok berkelas. Siapa yang mau memohon padamu? Kamu itu cuma benalu. Rian sudah punya calon yang jauh lebih baik, lebih kaya, dan yang paling penting, tidak menjual diri seperti kamu. Kalimat terakhir Ibu Ratna membocorkan sesuatu yang selama ini Alena curigai. Rencana perjodohan. Rupanya, tuduhan selingkuh ini hanyalah pintu masuk bagi rencana busuk yang sudah disiapkan sang mertua. Jadi itu alasan sebenarnya? Desis Alena. Ibu Ratna tidak peduli. Ia kembali berteriak pada para tetangga. Lihat semuanya. Sore ini juga, saya akan mengusir wanita tak tahu malu ini dari rumah anak saya. Biar dia pergi ke om-om, kesayangannya itu. Kerumunan semakin gaduh. Fitnah itu sudah menyebar lebih cepat daripada cahaya. Alena berdiri tegak, memandang rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat bernaung, yang ternyata hanyalah sarang ular yang siap mematuknya kapan saja. Langit sore yang tadinya jingga kini berubah menjadi kelabu pekat, seolah ikut merasakan atmosfer panas di kediaman keluarga Prasetya. Hawa dingin mulai merayap, namun wajah Alena terasa terbakar oleh tatapan menghakimi dari para tetangga yang masih berkerumun di depan pagar. Ibu Ratna tidak membuang waktu. Dengan napas yang memburu karena amarah yang dipaksakan, ia berbalik masuk ke dalam rumah. Suara derap langkahnya yang kasar terdengar sampai ke teras, diikuti dengan bunyi pintu-pintu lemari yang dibuka paksa. Ibu, apa yang ibu lakukan? Teriak Alena sambil menyusul masuk. Ia mendapati Ibu Ratna sedang menguras isi lemari pakaian di kamar Alena dan Rian. Tanpa sedikit pun rasa hormat, mertuanya itu menarik paksa tumpukan baju Alena, mulai dari gaun sederhana hingga pakaian rumahnya, dan memasukkannya secara asal ke dalam kantong plastik hitam besar berukuran sampah. Apa yang aku lakukan? Aku sedang membersihkan sampah dari rumah anakku. Bentak Ibu Ratna. Wanita kotor sepertimu tidak pantas meninggalkan satu helai benang pun di sini. Pergi kamu. Temui laki-laki tuamu itu dan minta dia membelikanmu baju baru yang lebih terbuka, sesuai dengan pekerjaan harammu. Berhenti, Bu. Itu barang-barang saya. Alena mencoba menahan tangan Ibu Ratna, namun tenaga wanita tua itu mendadak menjadi sangat kuat karena dorongan kebencian. Ibu Ratna justru menyentakkan tangan Alena hingga wanita muda itu terhuyung menabrak meja rias. Prang! Sebuah botol parfum pemberian Rian setahun lalu jatuh dan pecah, menyebarkan aroma wangi yang kini terasa menyesakkan paru-paru. Rian! Bantu ibu! Kenapa kamu cuma mematung seperti patung selamat datang? Teriak Ibu Ratna memanggil anaknya.
Rian muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya pias. Ia melihat istrinya yang terduduk di lantai dengan mata berkaca-kaca. Lalu beralih melihat ibunya yang sedang mengemas barang. Alih-alih membantu Alena berdiri, Rian justru bersedekap. "Alena, sebaiknya kamu pergi dulu," ujar Rian dengan suara datar yang dingin. Suasana sedang panas. "Dan jujur, aku malu. Tetangga sudah tahu semua. Kalau kamu tetap di sini, muka keluargaku mau ditaruh di mana?" Alena menatap suaminya dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. "Kamu mengusirku, Mas? Tanpa bukti? Tanpa mendengarkan penjelasanku sekalipun? Bukti apa lagi, Al? Mobil itu sudah jadi bukti yang bicara sendiri." Rian membentak. Suaranya naik 1 oktav. "Aku suamimu. Tapi aku tidak tahu kamu punya uang sebanyak itu. Itu artinya kamu tidak menganggapku. Atau memang uang itu bukan dari hasil yang halal? Pergilah. Bereskan masalahmu dengan simpananmu, itu. Jangan bawa-bawa namaku." Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Ia menyeret 2 kantong plastik besar berisi pakaian Alena ke arah pintu depan. Dengan gerakan dramatis di depan para tetangga yang masih menonton, ia melemparkan kantong-kantong itu ke jalanan aspal yang mulai basah oleh rintik hujan. Bruk! 1 kantong plastik pecah, membuat beberapa potong pakaian Alena tercecer di tanah yang kotor. "Keluar!" teriak Ibu Ratna sambil menunjuk ke arah gerbang. "Ambil mobil mewahmu itu dan pergi dari sini. Jangan pernah injakan kakimu di lantai rumah ini lagi. Mulai detik ini, kamu bukan lagi menantu keluarga Prasetya." Alena berdiri perlahan. Ia berjalan melewati Rian yang tetap mematung, tidak berani menatap matanya. Saat sampai di teras, Alena berhenti sejenak. Ia melihat pakaiannya yang tergeletak di tanah, dihina oleh tawa kecil beberapa tetangga yang merasa paling suci. "Ibu yakin ingin saya pergi sekarang?" tanya Alena dengan nada yang tiba-tiba sangat tenang. Ketenangan yang mematikan. "Sangat yakin. Kalau perlu, aku akan buatkan syukuran karena benalu sepertimu akhirnya hilang," sahut Ibu Ratna sinis. Alena mengangguk pelan. Ia melangkah ke arah mobil Porsche-nya. "Baik. Tapi ingat, rumah ini, tanah yang ibu injak ini, semuanya punya konsekuensi. Mas Rian, aku harap kamu tidak menyesali diamnya kamu sore ini." "Halah, banyak bicara. Cepat pergi." Ibu Ratna bahkan mengambil selang air di dekat garasi dan menyemprotkan air ke arah kaki Alena seolah-olah sedang mengusir kucing liar yang kudisan. Alena masuk ke dalam mobilnya dengan martabat yang masih terjaga, meski hatinya remuk. Ia menghidupkan mesin mobil yang nyaris tanpa suara itu. Namun, sebelum ia sempat menginjak pedal gas, sebuah suara klakson yang berat dan berwibawa terdengar dari arah jalan masuk kompleks. 3 buah SUV hitam mengkilap dengan sirine yang mati perlahan membelah kerumunan tetangga. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan rumah Rian, mengunci jalanan sepenuhnya. Kehadiran iring-iringan itu seketika membungkam tawa Ibu Ratna dan bisik-bisik para tetangga. Pintu mobil SUV yang paling tengah terbuka. Seorang pria paruh-baya dengan setelan jas customade yang harganya mungkin bisa membeli rumah Rian, turun dengan langkah tegap. Wajahnya keras. Matanya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Ibu Ratna melongo. Ia berbisik pada Rian. "Lihat Rian. Itu pasti om-om simpanannya. Berani sekali dia datang ke sini untuk menjemput wanita kotor itu. Dasar tidak tahu malu. Bawa selingkuhan ke rumah mertua." Ibu Ratna segera berlari ke arah pagar, bersiap untuk mencaci maki pria tersebut. "Heh, laki-laki tua. Jadi kamu yang sudah merusak menantuku? Kamu yang membelikan mobil itu? Dasar tidak punya urat malu, mencari mangsa istri orang." Pria itu menghentikan langkahnya. Ia menatap Ibu Ratna dengan tatapan seolah melihat serangga kecil yang mengganggu. Ia tidak membalas makian itu, melainkan menoleh ke arah Alena yang baru saja keluar kembali dari mobilnya dengan wajah terkejut. "Ayah?" desis Alena lirih. Pria itu, Pak Baskoro, mengabaikan Ibu Ratna yang masih terus mengoceh menghinanya. Ia berjalan mendekati Alena, lalu melepaskan jas mewahnya untuk disampirkan ke bahu putrinya yang nampak kedinginan dan basah karena semprotan air tadi.
Alena. Suara Pak Baskoro terdengar berat namun penuh kasih. Ayah bilang apa? Menyamar jadi orang miskin untuk mencari cinta sejati itu hanya ada di dongeng. Di dunia nyata, orang picik hanya akan melihat warna kulit dan isi dompetmu. Dunia seolah berhenti berputar bagi Ibu Ratna dan Rian. Kalimat, ayah, itu bergema di telinga mereka seperti lonceng kematian. Ah, ayah? Gumam Rian dengan bibir bergetar. Pak Baskoro menoleh ke arah Rian dan ibunya. Matanya kini berkilat penuh amarah yang tertahan. Jadi, ini keluarga yang selama 2 tahun ini membanggakan diri sebagai orang terhormat, sementara putriku melayani kalian seperti pelayan. Suasana di halaman rumah yang tadinya riuh oleh caci maki mendadak hening, seolah oksigen di tempat itu tersedot habis. Rintik hujan yang mulai turun terasa dingin, namun keringat dingin yang mengucur di dahi Rian terasa jauh lebih membekukan. Pak Baskoro berdiri tegak. Tangannya masih merangkul bahu Alena yang gemetar. Ia menatap Ibu Ratna dengan pandangan yang begitu tajam, hingga wanita tua itu tak sadar mundur selangkah. Cengkeramannya pada kunci mobil Alena mengendur. Apa maksudnya ini? Gumam Ibu Ratna. Suaranya yang tadinya melengking kini menciut menjadi bisikan parau. Ayah? Alena. Kamu bilang ayahmu hanyalah pensiunan guru di desa. Pak Baskoro terkekeh sinis. Suara tawa yang membuat para tetangga di luar pagar ikut merinding. Pensiunan guru? Ah, putriku memang terlalu pandai bersandiwara demi mencari apa yang dia sebut ketulusan. Padahal aku sudah melarangnya. Aku bilang, Alena, tidak ada ketulusan di rumah yang tiangnya dibangun dari rasa gengsi dan keserakahan. Salah satu asisten Pak Baskoro, seorang pria muda berkacamata dengan tas koper kulit di tangannya, maju ke depan. Ia membuka koper itu dan mengeluarkan sebuah map emas bermata elang, logo dari Baskoro Group, salah satu raksasa properti dan perbankan di negeri ini. Perkenalkan, ujar sang asisten dengan suara bariton yang mantap. Beliau adalah Bapak Baskoro Adiwangsa. Dan wanita yang baru saja Anda siram dengan air selang ini adalah satu-satunya pewaris tunggal dari seluruh aset Baskoro Group. Guntur menggelegar di langit, seolah memberi penekanan pada pengumuman tersebut. Bu Tejo dan para tetangga lainnya menutup mulut dengan tangan. Mereka yang tadinya mencibir, kini mulai saling lirik dengan wajah pucat. Mereka baru saja menyaksikan seorang putri raja dihina sebagai wanita simpanan oleh orang yang bahkan tidak mampu membeli ban mobilnya. Baskoro Adiwangsa. Rian berbisik. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada pilar teras. Alena, kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Alena menghapus air matanya. Ia menatap Rian dengan tatapan kosong. Untuk apa, Rian? Agar kamu mencintaiku karena uangku? Aku ingin tahu, apakah tanpa harta ayahku, aku tetap berharga di matamu? Dan sore ini, aku mendapatkan jawabannya. Kamu lebih memilih percaya pada fitnah ibumu daripada istrimu sendiri yang sudah mendampingimu selama 2 tahun. Tapi mobil itu, sela Ibu Ratna, masih mencoba membela diri meski suaranya gemetar. Dia bawa mobil miliaran secara tiba-tiba. Wajar kalau seorang ibu curiga. Dia pasti menggunakan uangmu, Pak, tapi dia tidak bilang-bilang. Pak Baskoro melangkah maju 1 langkah, membuat Ibu Ratna tersentak mundur hingga menabrak pintu. Mobil itu adalah hadiah ulang tahun dariku yang dia tolak berkali-kali karena dia ingin hidup sederhana bersamamu. Namun pagi ini, aku memaksanya untuk menerima. Aku tidak sudi melihat putriku mengendarai mobil tua ringsek milik suaminya yang bahkan cicilannya sering menunggak. Wajah Rian memerah padam. Hinaan itu tepat sasaran. Memang benar, selama ini diam-diam Alena yang sering melunasi kekurangan cicilan mobil Rian melalui rekening pihak ketiga agar Rian tidak merasa rendah diri. Dan kau, wanita tua. Pak Baskoro menunjuk Ibu Ratna dengan jarinya yang mengenakan cincin zamrud tua. Kau menyebut putriku wanita kotor? Kau menyebutnya simpanan om-om. Saya tidak tahu, saya kira. Ibu Ratna mulai meratap. Tangannya mencoba meraih tangan Pak Baskoro untuk meminta maaf, namun segera ditepis oleh asisten pria itu. Kau tidak tahu karena matamu sudah tertutup oleh kebencian.
Kau begitu ingin mengusir Alena karena kau sudah punya rencana lain, bukan? Pak Baskoro memberi isyarat pada asistennya. Si asisten mengeluarkan sebuah tablet dan memutar sebuah rekaman suara yang cukup keras hingga terdengar oleh para tetangga yang masih menonton. Tenang saja, Jeng. Nanti kalau Alena sudah pergi, Rian akan saya nikahkan dengan Clarissa. Clarissa itu anak pengusaha tekstil. Hartanya tidak akan habis 7 turunan. Kita buat saja seolah Alena yang selingkuh, biar Rian tidak merasa bersalah saat menceraikannya. Suara di rekaman itu jelas sekali milik Ibu Ratna. Ia sedang berbicara dengan seseorang yang diduga adalah temannya. Ibu Ratna membeku. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Rian menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu merencanakan ini semua? Rian, itu tidak seperti yang kamu dengar. Ibu cuma ingin yang terbaik untukmu. Ibu Ratna terbata-bata, mencari perlindungan di balik punggung anaknya. Alena memejamkan mata, merasakan nyeri yang amat sangat di dadanya. Jadi, cinta dan pengabdiannya selama 2 tahun ini memang direncanakan untuk dihancurkan sejak awal. Bukan karena ia melakukan kesalahan, tapi karena ia dianggap tidak cukup kaya untuk memenuhi ambisi mertuanya. Sudah cukup sandiwaranya, ujar Pak Baskoro dingin. Alena, ambil barang-barangmu. Kita pergi dari tempat kumuh ini. Tapi ayah, Alena menunjuk pakaiannya yang berserakan di tanah. Basah kuyup terkena air dan lumpur. Mereka membuangku seperti sampah. Pak Baskoro menatap tumpukan baju itu, lalu menatap Ibu Ratna dengan senyum yang mengerikan. Jangan khawatir. Baju-baju itu memang sampah dibandingkan dengan apa yang akan mereka alami setelah ini. Oh, dan satu lagi. Pak Baskoro menoleh pada asistennya. Siapa pemilik sertifikat tanah dan rumah ini? Sang asisten melihat dokumen di map emasnya. Rumah ini tercatat sebagai aset sitaan bank yang dibeli oleh salah satu anak perusahaan Baskoro Group setahun lalu, Tuan. Secara teknis, keluarga prasetya ini menyewa pada perusahaan kita, namun mereka sudah menunggak pajak dan biaya pengelolaan selama 6 bulan. Ibu Ratna hampir jatuh pingsan mendengarnya. Rumah yang ia bangga-banggakan, yang ia klaim sebagai rumah anaknya, ternyata berada di bawah telapak kaki pria yang baru saja ia maki-maki. Kosongkan rumah ini dalam 24 jam, perintah Pak Baskoro tanpa perasaan. Aku tidak ingin ada jejak orang-orang ini di properti milik putriku. Pak, tolong, Pak, kami mau tinggal di mana? Teriak Ibu Ratna histeris. Ia kini benar-benar berlutut di kaki Pak Baskoro, mengabaikan martabatnya yang tadi ia agung-agungkan. Namun Pak Baskoro tidak menoleh. Ia menuntun Alena masuk ke dalam mobil SUV mewah itu. Sebelum pintu ditutup, Alena sempat menatap Rian untuk terakhir kalinya. Rian hanya bisa terpaku, hancur oleh kebodohannya sendiri. Sementara para tetangga kini mulai menyoraki Ibu Ratna yang menangis meraung-raung. Mobil-mobil mewah itu kemudian melaju pergi, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Iring-iringan mobil mewah itu membelah jalanan kota yang basah, meninggalkan kompleks perumahan yang kini gempar oleh skandal terbesar tahun ini. Di dalam kabin SUV yang kedap suara, Alena menyandarkan kepalanya pada jok kulit yang empuk. Keheningan di dalam mobil ini terasa sangat kontras dengan teriakan histeris Ibu Ratna yang masih terngiang di telinganya. Pak Baskoro menatap putrinya dengan tatapan iba. Namun ada ketegasan di sana. Menangislah sekarang, Alena. Habiskan air matamu di mobil ini. Karena begitu kita sampai di rumah, aku ingin putriku yang tangguh kembali. Alena Adiwangsa tidak diciptakan untuk menangisi pria pengecut dan wanita serakah. Alena mengusap sudut matanya dengan tisu. Aku bukan menangisi Rian. Ayah, aku menangisi waktu 2 tahun yang kubuang percuma untuk mencoba menjadi bagian dari mereka. Aku memasak, mencuci, bahkan memijat kaki Ibu Ratna setiap malam, hanya untuk disebut wanita kotor di depan para tetangga. Itu adalah mahal harganya sebuah pelajaran tentang karakter manusia, sahut Pak Baskoro dingin. Ia kemudian melirik tablet yang dipegang asistennya. Hadi, bagaimana status aset yang ditempati mereka?
Sesuai instruksi Bapak, jawab Hadi, sang asisten. Rumah itu adalah aset di bawah PT Adiwangsa Properti. Saya sudah mengirimkan notifikasi pengosongan paksa melalui tim legal. Selain itu, saya baru menemukan fakta menarik. Rian Prasetya baru saja mengajukan pinjaman modal usaha ke Bank Mitra, yang mana 60% sahamnya baru saja kita akuisisi bulan lalu. Pak Baskoro tersenyum tipis. Jenis senyum yang membuat lawan bisnisnya gemetar. Tahan pinjamannya. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya berharap pada sesuatu yang mustahil. 2 jam kemudian, mobil memasuki gerbang raksasa sebuah mensyah di kawasan elit perbukitan. Inilah istana yang selama 2 tahun ini Alena tinggalkan demi hidup sederhana di rumah tipe 45 milik Rian. Para pelayan berbaris rapi menyambut kepulangan sang putri tunggal. Alena melangkah masuk ke kamarnya yang luas. Ia mandi, membasuh sisa-sisa air selang yang tadi menyemprot tubuhnya, dan mengganti pakaiannya dengan gaun sutra yang elegan. Saat ia bercermin, ia melihat sosok yang berbeda. Bukan lagi Alena si menantu penurut, melainkan Alena sang arsitek jenius yang karyanya dihargai miliaran rupiah di luar negeri. Ia mengambil ponselnya yang sejak tadi bergetar hebat. Ada 45 panggilan tak terjawab dari Rian dan puluhan pesan teks dari Ibu Ratna. Alena sayang, maafkan Ibu. Ibu hilaf tadi sore. Ibu hanya terlalu sayang pada Rian sampai terbawa emosi. Tolong bicara pada ayahmu. Jangan usir kami. Ini rumah satu-satunya yang kami punya. Alena mendengus sinis. Sayang pada Rian, atau sayang pada kenyamanan hidupmu, Bu? Gumamnya. Ia kemudian membuka pesan dari Rian. Al, tolong angkat teleponku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kalau kamu anak Pak Baskoro. Aku ditekan ibu. Kamu tahu sendiri bagaimana kerasnya ibu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Aku masih mencintaimu. Mencintaiku. Alena mengetik balasan singkat. Pertama kalinya ia membalas setelah pengusiran itu. Kamu tidak mencintaiku, Rian. Kamu mencintai rasa aman yang aku berikan diam-diam. Dan sekarang, rasa aman itu sudah habis. Sampai jumpa di pengadilan agama. Alena turun ke ruang kerja ayahnya. Di sana, Pak Baskoro sedang meninjau beberapa dokumen. Di atas meja, terdapat sebuah foto wanita muda yang tampak anggun namun dengan tatapan angkuh. Siapa dia, Ayah? Tanya Alena. Clarissa. Wanita yang direncanakan mertuamu untuk menggantikan posisimu. Jawab Pak Baskoro. Ayahnya, Pak Gunawan, adalah pemilik pabrik tekstil yang sedang diambang kebangkrutan. Dia mendekati Ibu Ratna dan berbohong soal kekayaannya. Berharap bisa menjerat Rian karena mereka mengira keluarga Rian punya koneksi dengan perusahaan kita. Lucu, bukan? Dua pembohong sedang saling tipu. Alena mengambil foto itu, lalu meletakkannya kembali. Jadi Ibu Ratna ingin menukar aku dengan emas palsu? Baiklah, aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan melangkah. Apa rencanamu, sayang? Alena duduk di hadapan ayahnya. Matanya berkilat penuh strategi. Jangan langsung hancurkan mereka. Ayah, itu terlalu cepat dan tidak seru. Aku ingin mereka merasa memiliki harapan. Biarkan Rian merasa dia masih punya peluang untuk kembali padaku. Dan biarkan Ibu Ratna terus mengejar Clarissa. Lalu aku akan menunjukkan pada mereka momen di mana Clarissa membongkar kemiskinannya sendiri di depan Ibu Ratna. Tepat di saat mereka sudah kehilangan rumah itu. Aku ingin mereka saling cakar karena keserakahan mereka sendiri. Alena tersenyum tenang. Oh, dan satu lagi. Proyek pembangunan mal di pusat kota yang sedang dikerjakan firma arsitek tempat Rian bekerja. Aku ingin mengambil alih sebagai pengawas utamanya. Pak Baskoro tertawa bangga. Itu baru putriku. Kamu akan menjadi bos dari suamimu sendiri. Ah, maksudku mantan suamimu. Malam itu, Alena tidak tidur karena sedih. Ia terjaga karena semangat yang membara. Ia mulai membuka laptopnya, mengakses data-data keuangan yang selama ini ia sembunyikan. Selama 2 tahun, ia telah menyuntikkan dana secara anonim untuk menyelamatkan bisnis Rian yang hampir kolaps.
Malam ini, ia menarik semua napas buatan itu. Di tempat lain, di rumah kecil yang gelap karena listriknya tiba-tiba diputus, Rian dan Ibu Ratna duduk termangu. Mereka tidak tahu bahwa setiap detak jam yang mereka dengar adalah hitung mundur menuju kehancuran total. "Ibu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Rian frustrasi. "Cari dia, Rian. Berlututlah kalau perlu. Kita harus kembali jadi keluarga Baskoro Adiwangsa." "Ibu tidak mau tinggal di kontrakan," teriak Ibu Ratna. Masih belum sadar bahwa pintu maaf telah tertutup rapat dan diganti dengan tembok baja yang tinggi. Matahari pagi menyengat aspal di depan gedung pencakar langit berlogo Adiwangsa Tower. Rian Prasetya berdiri di depan lobi dengan setelan jas yang tampak sedikit kusut. Matanya merah karena kurang tidur. Semalaman ia harus mendengarkan ratapan ibunya yang menyesali nasib, sekaligus omelan karena listrik rumah mereka benar-benar diputus tepat tengah malam. Rian datang dengan satu misi, memohon maaf pada Alena. Dalam kepalanya, ia masih yakin bahwa cinta 2 tahun mereka tidak akan luntur hanya karena satu sore yang buruk. Alena itu lembut. Dia mudah luluh. Kalau aku membawakan bunga dan bersujud di depannya, dia pasti akan memaafkanku dan membujuk ayahnya, pikir Rian penuh percaya diri. Namun, langkah Rian terhenti di pintu putar lobi. 2 petugas keamanan bertubuh tegap menghadangnya. "Maaf, Pak, ada keperluan apa?" tanya salah satu petugas dengan nada tegas. "Saya ingin bertemu Alena." "Maksud saya, Ibu Alena Adiwangsa. Saya suaminya," jawab Rian sambil membusungkan dada, mencoba mencari sisa-sisa harga dirinya. Kedua petugas itu saling lirik. Lalu salah satu dari mereka menahan tawa. "Maaf, Pak, perintah dari atasan sangat jelas. Nama, Rian Prasetya, masuk dalam daftar hitam. Anda tidak diperkenankan masuk ke area gedung ini." "Daftar hitam? Kamu tahu siapa saya?" "Saya ini menantu pemilik gedung ini," bentak Rian. Suaranya mulai memancing perhatian karyawan yang baru berangkat kantor. Tepat saat itu, sebuah lift khusus di tengah lobi berdenting. Pintu terbuka, dan beberapa orang dengan setelan formal keluar. Di tengah-tengah mereka, tampak seorang wanita yang membuat napas Rian tercekat. Itu Alena. Namun, bukan Alena yang biasa ia lihat di rumah dengan daster dan rambut dicepol asal. Alena hari ini mengenakan powersuit berwarna merah marun. Rambutnya ditata wafi yang elegan, dan kacamata hitam bertengger di hidungnya. Ia berjalan dengan langkah penuh otoritas, diikuti oleh 6 orang asisten dan staf ahli. "Alena!" teriak Rian, mencoba menerobos penjagaan. "Alena, ini aku, Rian. Tolong bicara sebentar." Alena menghentikan langkahnya. Ia menurunkan sedikit kacamata hitamnya, menatap Rian dari kejauhan seolah sedang melihat noda di lantai lobi. Ia memberi isyarat pada petugas keamanan untuk membiarkan Rian mendekat, namun tetap dalam jarak yang aman. "Masih punya nyali untuk datang ke sini, Rian?" tanya Alena dingin. Suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada manja atau lembut. Hanya ada ketegasan yang membekukan. "Al, tolong. Ibu sedang sakit karena kaget. Rumah kita mau disita. Kamu tidak mungkin sejahat itu pada keluargamu sendiri, kan?" Rian mencoba memasang wajah memelas. "Aku tahu aku salah karena tidak membelamu kemarin. Tapi aku bingung, Al. Aku hanya ingin kita mulai dari awal." Alena tersenyum tipis. Sebuah senyum yang lebih menyakitkan daripada tamparan. "Mulai dari awal? Kamu ingin mulai dari awal karena kamu baru tahu aku kaya? Atau karena kamu sadar Clarissa tidak bisa membayar utang-utangmu?" Rian tersentak. "Apa maksudmu? Clarissa tidak ada hubungannya dengan ini." "Oh, benarkah?" Alena memberi isyarat pada Hadi, asistennya, untuk memberikan sebuah map. "Tadi malam, perusahaan ayahku menarik semua investasi dari firma arsitek tempatmu bekerja. Dan pagi ini, aku baru saja menandatangani surat pemecatanmu sebagai kepala proyek pembangunan mal pusat kota. Aku adalah investor utamanya sekarang, Rian. Dan aku tidak menerima karyawan yang integritasnya serendah kamu." "Alena, kamu tidak bisa melakukan ini."
Aku butuh pekerjaan itu untuk membayar cicilan. Rian mulai panik. Suaranya bergetar. Kamu butuh pekerjaan? Bukankah katamu aku hanya pengangguran yang menumpang makan? Sekarang, silakan buktikan kehebatanmu tanpa bantuan dana rahasia dari keluargaku, ujar Alena tenang. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan lobi. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda yang berpakaian sangat glamor namun terkesan dipaksakan. Itu Clarissa. Ia datang dengan wajah panik, langsung menghampiri Rian tanpa menyadari ada Alena di sana. Rian, kenapa pinjaman bank kita ditolak? Ayahku bilang kalau proyek mal itu batal. Pabrik kami akan disita hari ini juga, teriak Clarissa histeris. Ia lalu menoleh dan melihat Alena. Clarissa mendengus. Oh, ada wanita simpanan ini di sini? Rian, kenapa kamu bicara dengan dia? Cepat urus pinjamannya. Suasana lobi mendadak sunyi senyap. Para karyawan yang menyaksikan adegan itu menahan napas. Alena tertawa kecil. Suara tawanya terdengar merdu namun mengerikan. Simpanan. Alena mendekati Clarissa. Nona Clarissa, sepertinya Anda kurang riset. Saya adalah pemilik gedung yang sedang Anda pijak ini. Dan pria di samping Anda ini, dia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga akan segera kehilangan tempat tinggal karena ibu mertua saya yang tercinta terlalu sibuk merencanakan perjodohan dengan Anda yang ternyata sama-sama bangkrut. Clarissa membelalakan mata. Apa? Pemilik gedung? Rian, apa yang dia bicarakan? Rian hanya bisa menunduk dalam. Wajahnya merah pada menahan malu yang luar biasa. Rahasia kemiskinan Clarissa terbongkar, dan kekayaan Alena terpampang nyata di depan matanya. Alena kembali memakai kacamata hitamnya. Hadi, panggil polisi jika mereka tidak meninggalkan area ini dalam 2 menit. Aku ada rapat penting dengan Dewan Direksi. Alena berjalan melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Langkah sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti dentuman hakim yang menjatuhkan vonis. Rian mencoba mengejar, namun petugas keamanan dengan kasar menyeretnya keluar lobi. Di trotoar depan gedung, di bawah tatapan sinis orang-orang, Rian dan Clarissa berdiri membeku. Clarissa mulai memaki Rian karena merasa tertipu. Sementara Rian hanya bisa menatap gedung tinggi itu dengan penyesalan yang membakar jiwa. Ia baru saja membuang berlian demi sebuah kerikil yang ternyata hanya sampah. Di lantai paling atas, Alena berdiri di balik jendela kaca besar, melihat sosok kecil Rian di bawah sana. Ia menarik napas panjang. Ini baru permulaan. Masih ada satu orang lagi yang harus merasakan akibat dari perbuatannya. Ibu Ratna. Ponsel Alena tidak berhenti bergetar sejak ia kembali ke ruang kerjanya. Nama, ibu mertua, kini telah ia ubah menjadi Ratna Hutang Piutang di daftar kontaknya. Setelah puluhan panggilan diabaikan, sebuah pesan video masuk. Alena membukanya. Dalam video itu, Ibu Ratna tampak terbaring lemah di atas sofa ruang tamu yang sudah mulai berdebu. Wajahnya pucat, entah karena bedak yang sengaja ditebalkan atau memang karena tekanan darah yang naik. Di sampingnya, Rian tampak menangis sambil memijat kaki ibunya. Alena, ibu sakit parah. Al, ibu sesak napas memikirkan kata-katamu kemarin. Tolonglah, nak, jangan usir kami. Ibu bisa mati kalau harus pindah ke jalanan. Ibu mengaku salah. Ibu hilaf. Datanglah ke sini. Nak, lihat kondisi ibu. Suara Ibu Ratna terdengar lirih, nyaris seperti bisikan maut. Alena meletakkan ponselnya di meja dengan ekspresi datar. Hadi, panggilnya melalui intercom. Hadi masuk dalam hitungan detik. Ya, Ibu Alena. Kirimkan tim medis dari RS Medika Adiwangsa ke rumah Rian. Pastikan mereka membawa peralatan lengkap. Oh, dan satu lagi, sertakan tim pengacara dan kurator aset. Jika Ibu Ratna memang sakit, biarkan tim medis membawanya ke bangsal kelas 3 di rumah sakit. Tapi jika dia sehat, biarkan tim kurator melanjutkan penyitaan detik itu juga. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Hadi tersenyum tipis. Ia tahu bosnya tidak lagi bisa dimanipulasi oleh air mata buaya. 1 jam kemudian,
suasana di depan rumah keluarga Prasetya kembali mencekam. Sebuah ambulans dengan sirine menyala berhenti tepat di depan pagar, diikuti oleh 2 mobil hitam yang tampak sangat formal. Ibu Ratna, yang tadinya sedang asyik makan gorengan sambil menyusun rencana untuk akting sakit saat Alena datang, langsung melompat kembali ke sofa begitu mendengar suara sirine. Ia membuang sisa tahu isinya ke bawah meja dan mengatur posisi tidurnya agar tampak semenderita mungkin. "Rian, cepat buka pintunya. Itu pasti Alena membawa dokter pribadi," perintah Ibu Ratna dengan suara yang tiba-tiba segar. Rian membuka pintu dengan harapan besar. Namun, yang ia dapati bukanlah Alena yang penuh kasih sayang, melainkan 4 orang petugas medis berseragam lengkap dan 3 orang pria berjas hitam yang membawa map tebal. "Mana pasiennya?" tanya kepala tim medis tanpa basa-basi. Rian menunjuk ke arah sofa. Petugas medis segera mengerubungi Ibu Ratna. Mereka mengecek tekanan darah, saturasi oksigen, hingga pupil matanya dengan sangat teliti. Ibu Ratna mulai berakting sesak napas. "Aduh, dada saya sesak, saya butuh Alena, mana Alena?" Dokter yang memeriksa Ibu Ratna menatap monitor tensimeter, lalu menatap Ibu Ratna dengan pandangan skeptis. Tekanan darah 120/80. Detak jantung stabil. Oksigen 99%. "Ibu, Anda jauh lebih sehat daripada saya yang harus bekerja shift malam." Ibu Ratna tertegun. Tapi saya pusing. Saya tidak bisa berdiri." "Baik. Kalau begitu kita bawa ke rumah sakit untuk observasi kejiwaan. Ada indikasi malingering atau berpura-pura sakit untuk tujuan tertentu," ujar dokter itu dingin sambil memberi isyarat pada perawat untuk menyiapkan tandu. Tidak usah. Tidak usah." Ibu Ratna langsung duduk tegak, bahkan berdiri dengan lincah. Saya rasa saya sudah agak mendingan." Saat itulah, salah satu pria berjas hitam maju ke depan. "Karena ibu sudah sehat walafiat, perkenalkan saya Januar, tim legal dari Adiwangsa Group. Sesuai dengan surat perintah yang telah dikirimkan, hari ini adalah batas akhir pengosongan rumah ini." "Apa? Tapi saya baru saja sakit," protes Ibu Ratna. "Hukum tidak mengenal istilah sakit yang bisa sembuh dalam 5 menit, Bu," sahut Januar tegas. "Semua barang di dalam rumah ini yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Alena Adiwangsa akan disita sebagai kompensasi atas kerugian material dan imaterial. Termasuk sofa yang ibu duduki, TV itu, kulkas, hingga set perlengkapan dapur." Rian mencoba menginterupsi. "Pak, tolonglah. Ini kan barang rumah tangga. Masa diambil semua?" Januar membuka lembar lampiran di mapnya. Semua barang ini dibeli atas nama Alena. Karena tidak ada perjanjian harta bersama yang mencakup barang-barang pemberian pihak ketiga, keluarga Baskoro, maka barang-barang ini tetap milik pemberi. Dan instruksi Nona Alena sangat jelas. Kosongkan semuanya. Para petugas mulai bergerak. Sofa yang tadi diduduki Ibu Ratna diangkat. Karpet ditarik. Televisi dicopot dari dinding. Ibu Ratna berteriak-teriak seperti orang kesurupan, mencoba menahan kulkas agar tidak dibawa. Namun ia hanya bisa menangis saat melihat satu persatu kemewahan yang selama ini ia banggakan lenyap dalam sekejap. "Rian, lakukan sesuatu. Hubungi Alena," teriak Ibu Ratna sambil terduduk di lantai keramik yang dingin karena karpetnya sudah dibawa pergi. Rian mencoba menelepon, namun nomornya telah diblokir secara permanen. Ia hanya bisa melihat rumahnya perlahan menjadi kosong dan sunyi. Kebanggaan keluarga Prasetya runtuh seketika. Tetangga yang dulu ikut menghina Alena di bab 2, kini kembali berkumpul di depan pagar. Namun kali ini, mereka tidak mencibir Alena. Mereka mencibir Ibu Ratna. "Tuh kan, makanya jangan sombong jadi mertua. Menantu kaya bukannya disayang malah difitnah. Sekarang kena batunya, kan? Makan tuh gengsi," sindir Bu Tejo dengan suara keras dari balik pagar. Ibu Ratna menutup telinganya. Namun kata-kata itu menembus hingga ke ulu hati. Ia menatap Rian. Suaminya yang tidak berguna itu hanya diam membatu. Di saat itulah, Ibu Ratna baru benar-benar sadar.
Ia tidak hanya kehilangan rumah, ia kehilangan sumber kehidupan, martabat, dan kehormatan keluarganya. Januar memberikan selembar kertas terakhir pada Rian. Ini adalah alamat rumah kontrakan di pinggiran kota. Nona Alena sudah membayar sewanya untuk 1 bulan ke depan, sebagai bentuk kebaikan terakhir untuk 2 tahun pengabdiannya. Setelah 1 bulan, silakan Anda bertahan hidup sendiri. Rian menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Rumah mewah berganti kontrakan sempit. Dari puncak dunia, mereka jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Hujan turun rintik-rintik, membawa aroma tanah yang basah ke dalam sebuah rumah kontrakan sempit di gang sempit pinggiran kota. Dindingnya yang berlumut dan langit-langit yang bocor menjadi saksi bisu kejatuhan keluarga prasetya. Di dalam ruangan yang hanya beralaskan tikar plastik, sisa barang yang tidak disita karena dianggap tidak bernilai, Rian duduk termenung menatap lilin yang menyala. Listrik belum menyala karena mereka tidak punya uang untuk mengisi token. Di sudut lain, Ibu Ratna terus merutuk. Suaranya yang dulu lantang kini terdengar serak dan menyedihkan. Ini semua karena Alena. Dia itu iblis. Bagaimana bisa dia tega melihat mertuanya tinggal di tempat yang lebih mirip kandang ayam ini? Mana nuraninya? Ratap Ibu Ratna sambil mencoba mengipasi dirinya dengan potongan kardus bekas. Rian yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Matanya yang cekung memancarkan kemarahan yang sudah mencapai puncaknya. Cukup, Bu. Berhenti menyalahkan Alena. Ibu Ratna terlonjak kaget. Loh, Rian? Kamu membela wanita ular itu? Kamu lihat sendiri. Dia yang membuat kita begini. Bukan dia, Bu. Kita. Ibu yang membuat kita begini. Rian berteriak. Suaranya menggema di ruangan yang kosong itu. Kalau saja ibu tidak serakah, kalau saja ibu tidak menghinanya dengan tuduhan murahan itu, kita masih duduk manis di rumah mewah dengan AC yang dingin. Kalau saja ibu tidak memaksa saya menjodohkan saya dengan Clarissa yang ternyata penipu itu, Alena tidak akan pernah meninggalkan saya. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Rian, ibu kira Clarissa benar-benar kaya? Bela Ibu Ratna dengan suara gemetar. Terbaik untukku atau terbaik untuk gengsi ibu? Rian tertawa pahit. Sebuah tawa yang terdengar pecah. Hari ini kantor pusat mengirimkan surat resmi. Bisnisku bangkrut total. Alena menarik semua dana talangan yang selama ini dia suntikan secara diam-diam melalui perusahaan ayahnya. Ternyata, selama 2 tahun ini, aku bukan pengusaha hebat. Aku hanya seorang pria pecundang yang disuapi oleh istri yang aku sia-siakan. Rian melemparkan sebuah map lusuh ke arah ibunya. Di dalamnya terdapat rincian aliran dana. Selama ini, setiap kali Rian merasa bangga karena memenangkan tender kecil, itu adalah Alena yang mengatur di belakang layar. Setiap kali tagihan utang perusahaan Rian lunas secara misterius, itu adalah tabungan Alena. Ibu Ratna membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Kenyataannya menghantamnya lebih keras daripada penyitaan aset kemarin. Selama ini, wanita yang ia sebut numpang makan, itulah yang justru memberi mereka makan dengan kemewahan. Dan sekarang, ibu tahu apa yang terjadi? Rian melanjutkan dengan nada rendah yang mematikan. Clarissa menuntutku. Dia bilang aku menipunya dengan mengaku sebagai menantu konglomerat. Dia melaporkanku atas pencemaran nama baik dan kerugian material, karena dia sudah menjual perhiasannya untuk menyuap orang agar bisa mendekatiku. Kita akan habis, Bu. Habis. Tiba-tiba, pintu kontrakan yang rapuh itu diketuk dengan kasar. Rian membukanya dan mendapati 2 orang pria berbadan besar dengan wajah garang. Debt collector. Saudara Rian Prasetya? Kami dari pihak pembiayaan. Mobil sedan yang Anda bawa sudah menunggak 3 bulan. Karena aset rumah Anda sudah disita pihak lain, kami diperintahkan untuk menarik mobil itu sekarang juga. Ujar salah satu pria itu sambil menunjukkan surat penarikan. Tapi, itu satu-satunya alat transportasiku untuk mencari kerja. Mohon Rian. Bukan urusan kami. Serahkan kuncinya atau kami panggil polisi. Ancam pria itu. Rian menyerahkan kunci mobilnya dengan tangan lemas. Ia melihat mobil itu diderek pergi dari gang sempit, meninggalkan mereka dalam kegelapan total.
Saat ia kembali masuk, ia mendapati Ibu Ratna sedang menangis terseduh-seduh di lantai. "Rian, telepon Alena. Katakan padanya ibu minta maaf. Ibu akan sujud di kakinya. Ibu akan jadi pembantunya. Asalkan kita tidak hidup seperti ini." Rian hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Sudah terlambat, Bu. Alena yang dulu sudah mati. Dia yang sekarang adalah Alena Adiwangsa, dan bagi dia, kita hanyalah debu yang baru saja dia bersihkan dari sepatunya." Rian keluar dari kontrakan itu, berjalan menembus hujan tanpa tujuan. Di setiap sudut jalan, ia melihat bayangan Alena. Ia teringat bagaimana Alena selalu tersenyum saat menyambutnya pulang, bagaimana Alena tetap sabar meski dihina, dan bagaimana ia dengan bodohnya justru berdiri di samping ibunya saat Alena diusir. Ego laki-lakinya hancur. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan uang, tapi ia kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya dengan tulus tanpa memandang harta, meskipun orang itu ternyata memiliki harta yang tak terbatas. Sementara itu, di layar televisi di sebuah toko elektronik di pinggir jalan, Rian melihat sekilas berita bisnis malam itu. Alena Adiwangsa resmi menjabat sebagai CEO Adiwangsa Property, memulai proyek megah mal pusat kota dengan investasi 5 triliun rupiah. Alena tampak begitu bersinar di layar itu, begitu jauh, dan benar-benar tak terjangkau lagi. Rian jatuh terduduk di trotoar, menangis meraung-raung di bawah guyuran hujan, sementara orang-orang lewat menganggapnya sebagai orang gila. Penyesalan memang selalu datang terakhir, dan kali ini, penyesalan itu tidak menyisakan apapun kecuali kehampaan. Sebuah undangan dengan tinta emas dan kertas beraroma sandalwood sampai ke tangan Rian melalui seorang kurir bersepeda motor. Di atas kertas mewah itu tertulis, "Grand Opening Inauguration of Alena Adiwangsa as CEO of Adiwangsa Property. Dress Code, Black Tie Glamorous." Ibu Ratna, yang sedang berusaha menyalakan kompor minyak tanah di dapur kontrakan yang pengap, langsung menyambar undangan itu. Matanya berbinar penuh harap yang semu. "Rian, lihat, Alena mengundang kita. Dia mengundang kita ke Hotel Bintang 5. Seru Ibu Ratna dengan suara gemetar. "Ini dia, Rian. Ini adalah tanda bahwa dia masih menganggap kita keluarga. Dia pasti ingin pamer sebentar. Lalu setelah itu dia akan memaafkan kita di depan semua orang kaya itu. Kita harus datang." Rian menatap undangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa malu yang mencekik. Namun egonya yang haus akan kemewahan membisikkan harapan yang sama. "Tapi kita tidak punya baju bagus, Bu. Semua jas dan kebaya ibu sudah disita. Kita pinjam uang ke koperasi gang depan. Atau kita sewa. Kita harus terlihat pantas agar Alena tidak malu mengakui kita sebagai keluarganya kembali," desak Ibu Ratna, buta akan kenyataan bahwa undangan itu bukanlah jembatan perdamaian, melainkan pintu menuju panggung penghinaan terakhir. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Adiwangsa berkilauan oleh ribuan kristal lampu gantung. Rian datang mengenakan jas sewaan yang tampak sedikit kebesaran di bahunya yang kini membungkuk. Ibu Ratna mengenakan kebaya tua yang ia paksakan muat, dengan riasan wajah yang terlalu tebal untuk menutupi keriput kemiskinan yang mulai muncul. Saat mereka melangkah masuk, ratusan mata tertuju pada mereka. Bukan karena kekaguman, melainkan karena mereka tampak seperti noda di atas kain sutra putih. Di ujung ruangan, di atas panggung yang megah, Alena berdiri. Ia tampak Mbak Dewi. Gaun hitam rancangan desainer ternama membalut tubuhnya, bertahtakan berlian yang memantulkan cahaya ke segala arah. Di sampingnya berdiri Pak Baskoro, tampak bangga dan berwibawa. "Alena, itu Alena." Ibu Ratna mencoba menerobos kerumunan pengusaha dan pejabat. "Permisi, saya mertuanya. Minggir, saya ingin bertemu menantu saya." Beberapa orang berbisik sinis melihat tingkah laku Ibu Ratna yang tidak tahu tempat. Petugas keamanan hampir menghalangi mereka. Namun sebuah kode dari tangan Alena membuat mereka dibiarkan masuk hingga tepat di depan panggung. Alena memegang mikrofon. Suaranya bergema dengan anggun ke seluruh ruangan. "Selamat malam, para tamu terhormat. Terima kasih telah hadir dalam malam yang luar biasa ini. Sebelum kita merayakan peluncuran proyek terbaru kami, saya ingin menyambut dua tamu spesial
yang baru saja tiba. Alena menatap tepat ke arah Rian dan Ibu Ratna yang berdiri di bawah panggung dengan senyum lebar yang dipaksakan. Ibu Ratna berbisik pada Rian. "Lihat, dia mengenalkan kita. Dia akan memanggil kita ke atas panggung." 2 tahun lalu, lanjut Alena, suaranya kini terdengar tajam seperti sembilu. "Saya hidup di sebuah rumah yang saya kira penuh kasih. Saya menjadi istri yang patuh, menantu yang selalu mengalah. Bahkan saat saya dihina sebagai pengangguran dan benalu. Namun, puncaknya adalah ketika saya dituduh sebagai wanita simpanan hanya karena saya membawa pulang hasil kerja keras saya sendiri." Ruangan itu mendadak sunyi. Rian mulai merasa ada yang salah. Jantungnya berdegup kencang. "Malam ini, saya mengundang Bapak Rian Prasetya dan Ibu Ratna ke sini." Alena tersenyum dingin. "Bukan untuk merayakan kesuksesan saya bersama mereka, tapi untuk menunjukkan kepada mereka, dan kepada Anda semua, apa yang terjadi ketika keserakahan dan prasangka menghancurkan sebuah ketulusan." Layar raksasa di belakang Alena tiba-tiba menyala. Video CCTV dari sore hari di bab 1 diputar. Suara Ibu Ratna yang melengking meneriaki Alena. "Dasar menantu tak tahu diri. Pasti mobil ini dari om-om simpananmu." Terdengar jelas di seluruh penjuru ballroom. Tamu-tamu undangan berdesis kaget. Beberapa pejabat tinggi tampak memandang rendah ke arah Rian dan ibunya. Ini adalah bukti bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan tentangnya, melainkan oleh siapa dirinya yang sebenarnya, ujar Alena. "Rian, Ibu, terima kasih telah mengusir saya sore itu. Karena tanpa pengusiran itu, saya mungkin masih terjebak melayani orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Terima kasih telah membebaskan saya dari kemiskinan hati kalian." Ibu Ratna terpaku. Wajahnya yang tadinya penuh harap kini berubah menjadi merah padam karena malu yang luar biasa. Ia merasa ditelanjangi di depan orang-orang paling berpengaruh di kota itu. "Alena, tolong jangan begini," gumam Rian. Suaranya tenggelam oleh bisik-bisik menghina dari para tamu. "Hadiah terakhir untuk kalian ada di meja resepsionis," kata Alena sambil memberi isyarat pada pelayan. "Sebuah tiket bus 1 kali jalan menuju desa terpencil di ujung provinsi, tempat kalian berasal. Karena mulai besok, nama kalian dilarang masuk ke seluruh properti Adiwangsa. Kalian bukan lagi bagian dari duniaku." Pak Baskoro maju ke depan mikrofon. "Dan bagi siapapun di ruangan ini yang mencoba memberikan bantuan atau koneksi bisnis kepada Rian Prasetya, maka Anda berurusan langsung dengan Baskoro Group. Itu adalah hukuman mati bagi karir Rian." Petugas keamanan kemudian menggiring Rian dan Ibu Ratna keluar dari hotel mewah itu. Di sepanjang jalan menuju pintu keluar, mereka harus melewati barisan orang yang menatap mereka dengan jijik. Begitu sampai di trotoar, Ibu Ratna jatuh terduduk dan menangis meraung-raung, sementara Rian hanya bisa menatap bayangannya sendiri di kaca gedung yang megah itu. Di dalam, pesta berlanjut dengan meriah. Alena mengangkat gelas sampanyenya, menyesap kemenangan yang manis. Ia tidak merasa jahat, ia hanya merasa adil. Ia telah memberikan mereka apa yang mereka tabur, kehampaan. 6 bulan telah berlalu sejak malam di Grand Ballroom. Alena berdiri di balkon kantor barunya yang menghadap langsung ke arah jantung kota. Angin sepau-sepau memainkan ujung rambutnya yang kini dipotong pendek, sebuah gaya yang menunjukkan kemandirian dan kekuatan. Di atas mejanya, tidak ada lagi foto pernikahan. Yang ada hanyalah maket proyek kota mandiri Adiwangsa Hills yang kini menjadi buah bibir di Asia Tenggara. "Ibu Alena." Suara ketukan pintu memecah lamunannya. Hadi masuk dengan membawa beberapa dokumen. Laporan bulanan dari Divisi Pengawasan Aset sudah keluar, termasuk laporan mengenai subjek di desa. Alena memutar kursinya, menyesap kopi hitam tanpa gula. "Bagaimana kondisi mereka?" Hadi meletakkan dokumen itu. Rian Prasetya kini bekerja sebagai buruh angkut di gudang pasar desa. Gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar kontrakan kayu yang bocor. Ibu Ratna, kabarnya dia sering berteriak-teriak di depan warga desa, menceritakan bahwa dia adalah mertua konglomerat yang sedang dizalimi. Namun, tidak ada satupun warga yang percaya. Mereka menganggapnya sudah hilang ingatan karena tekanan hidup.
Alena membaca laporan itu dengan datar. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya ada rasa lega yang tuntas. Bagaimana dengan Clarissa? Dia mendekam di penjara karena kasus penipuan dan penggelapan dana investor. Ayahnya bangkrut total dan semua aset mereka sudah dilelang. Tambah Hadi. Alena menutup map tersebut. Cukup. Mulai besok, jangan masukkan laporan tentang mereka lagi ke meja saya. Mereka adalah debu yang sudah lama saya sapu. Fokuskan energi kita pada pembangunan panti asuhan dan beasiswa untuk wanita-wanita yang ingin mandiri secara finansial. Hadi mengangguk hormat lalu meninggalkan ruangan. Di sebuah desa terpencil yang berjarak ratusan kilometer dari gemerlap ibu kota, Rian Prasetya duduk di atas bangku kayu tua yang reot. Tangannya kasar dan pecah-pecah karena beban karung beras yang ia angkut setiap hari. Ia menatap ke langit malam yang gelap. Teringat bagaimana dulu ia selalu mengeluh saat Alena memasak sayur yang menurutnya kurang mewah. Rian, mana uangnya? Ibu lapar. Kompornya mati lagi. Teriak Ibu Ratna dari dalam gubuk. Suaranya tidak lagi berwibawa. Hanya terdengar seperti parauan penuh keputusasaan. Rian menutup matanya rapat-rapat. Setiap hari adalah neraka baginya. Penyesalan itu seperti racun yang bekerja lambat, menggerogoti jiwanya setiap kali ia melihat wajah ibunya. Wajah yang dulu ia puja sebagai kompas hidupnya, namun ternyata hanyalah jangkar yang menyeretnya ke dasar laut. Ia teringat Alena. Alena yang dulu selalu ada di sampingnya, yang diam-diam menyembuhkan luka-lukanya, yang memberikan segalanya tanpa diminta. Ia telah membuang surga demi sebuah fata morgana yang diciptakan oleh ego ibunya. 1 minggu kemudian, Alena menghadiri acara peresmian sebuah yayasan pendidikan yang ia dirikan. Puluhan wartawan mengerumuninya. Ibu Alena, apa rahasia kesuksesan Anda setelah melewati badai rumah tangga yang begitu dramatis? Tanya seorang wartawan dari majalah bisnis ternama. Alena tersenyum, senyum yang tulus dan penuh kedamaian. Rahasianya sederhana. Jangan pernah membiarkan orang lain mendefinisikan siapa dirimu. Dan bagi para wanita di luar sana, jangan pernah meminta maaf karena Anda sukses, karena Anda kaya, atau karena Anda cerdas. Jika seseorang merasa terancam oleh sinar Anda, itu bukan salah Anda. Itu adalah masalah mereka. Kamera-kamera menyambar, mengabadikan wajah Alena yang bercahaya. Ia bukan lagi menantu yang terhina. Ia bukan lagi istri yang diremehkan. Ia adalah Alena Adiwangsa, seorang wanita yang berhasil membangun kerajaannya sendiri dari puing-puing pengkhianatan. Saat ia berjalan menuju mobil Porsche putihnya, mobil yang dulu menjadi pemicu keruntuhannya, ia berhenti sejenak. Ia melihat pantulan dirinya di kaca spion. Ia tidak melihat lagi sisa-sisa Alena yang lemah. Ia melihat seorang pejuang. Ia masuk ke dalam mobil, menghidupkan mesinnya, dan melaju pergi dengan kecepatan tinggi. Di kaca spion, jalanan di belakangnya tampak mengecil, sama seperti kenangan tentang Rian dan Ibu Ratna yang kini benar-benar lenyap tertutup debu perjalanan. Cerita tentang menantu tak tahu diri, itu telah berakhir. Yang tersisa kini hanyalah legenda tentang seorang ratu yang kembali ke tahtanya. Tamat.